Shalom dan selamat datang ke dalam sel muda-mudi kita pada minggu ini di dalam Atas Talian. Nah, sebelum kita memulakan sel muda-mudi kita pada petang ini, mari kita berdoa bersama. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua Bapa. Oleh karena Tuhan, Engkau terus memberkati kami Tuhan, karena Engkau terus beserta dengan kami Tuhan sepanjang Senin pada malam ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami semua kebijaksanaan Tuhan di dalam memahami firman yang akan diberikan kepada kami saat nanti Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus beserta dengan kami Tuhan, memberikan kami kekuatan di dalam setiap ini Tuhan. Kiranya Bapa dari mula hingga akhir Bapa Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mari kita teruskan di dalam icebreaker kita pada minggu ini. Icebreaker kita pada minggu ini ialah teka haiwan ini. Nah, kamu akan diberikan beberapa soalan dan kamu harus meneka apa haiwan-haiwan tersebut. Soalan yang pertama ialah, dia melakukan rutin hariannya hanya pada malam hari, seperti makan dan buat rumah. Lepas itu dia tidur siang. Apa haiwan tersebut? Nah, jawabannya ialah burung hantu. Soalan yang kedua ialah, dia ini jelly dan dimakan oleh penyu. Dan dia hidup di laut. Apa haiwan tersebut? Nah, jawabannya ialah obor-obor. Nah, soalan yang ketiga ialah, hewan ini boleh jadi kereta dan dia sangat pandai. Jawabannya ialah kancil. Soalan yang keempat ialah, haiwan ini bergerak secara berkumpulan dan menggunakan bumi untuk berkomunikasi dalam keadaan jarak yang jauh. Apa haiwan tersebut? Jawabannya ialah sarigala. Nah, soalan yang terakhir, hewan ini suka manisan dan mempunyai koloni untuk hidup dan diketuai oleh ratu. Apa hewan tersebut? Jawabannya ialah lebah. Mesti kamu jawab semut kan? Nah, sampai di situ saja icebreaker kita pada malam ini. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, mari kita memuji Tuhan sebab Dia yang layak menerima puji-pujian. Haleluya. Bersama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi
karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama kita katakan, aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Nah, pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Quincy. Shalom semuanya, puji Tuhan kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam SMM pada minggu ini. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus membukakan hati kami, pikiran kami, fokus kami sepanjang kami merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Pimpin kami dan tolong kami Tuhan supaya dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, pada minggu ini ramai orang yang menyambut hari Valentine. Betul gak tidak? Nah, hari dimana orang merayakan hari romantik bersama dengan orang yang tersayang. Nah, tapi tahukah kamu sejarah hari Valentine ini? Saya bagi tahu sedikit-sedikit lah. Nanti kamu cari di Google yang cerita selanjutnya. Hari Valentine ini sebenarnya memperingati kematian martir ataupun pejuang Kristen yang terawal, antaranya Saint Valentine. So, jika kita sangat suka merayakan perayaan ini, mengapa kita tidak mengingat kasih Tuhan Yesus di dalam hati untuk kita semua yang adalah sumber kasih itu? Oke, minggu lepas kita telah mendengar khotbah yang bertemakan penghalang berkat Tuhan yang diambil daripada Maliaki pasal 3 ayat 6 hingga 12 dan juga kitab Matius ataupun Injil Matius pasal 23 ayat 1 hingga 39. Nah, saya percaya ramai di antara kita semua ini mahukan berkat daripada Tuhan. Betul kan tidak? Nah, jadi mari kita ketahui lebih lanjut apa itu berkat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat bermaksud karunia Tuhan yang membawa kebaikan di dalam kehidupan manusia, yaitu kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kasih karunia Tuhan tidak ada syarat, tetapi janji Tuhan bersyarat. Nah, di dalam Maliaki pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, untuk mendapatkan janji Tuhan seperti yang sudah kita baca sebentar tadi dalam Maliaki pasal 3 ayat 10, kita harus terlebih dahulu setia di dalam pemberian persepuluhan. Nah, sekali Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepatinya. Bukan janji Melayu, bukan janji manusia, ini janji Tuhan. Dia pasti akan menepatinya. Nah, apakah janji Tuhan? Janji Tuhan adalah
berkat yang berkelimpahan kepada kita semua. Oleh itu, setialah dalam memberi persepuluhan. Tetapi ingat, ketika kita memberi persepuluhan, kita harus memberinya dengan sukacita. Artinya ikhlas, tidak lagi mengingat-ingat, oke? Dan tidak boleh bersungut-sungut atau berkira-kira, oke? Nah, apakah itu persembahan persepuluhan? Di dalam Kejadian pasal 28 ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu, saya tekankan lagi, dari segala sesuatu yang engkau, ataupun daripada Tuhan, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, jadi apa yang menjadi penghalang kita untuk menerima berkat daripada Tuhan, menerima janji daripada Tuhan? Yang pertama adalah sikap kita terhadap pemberian persembahan dan persepuluhan. Nah, kawan-kawan, persembahan dan persepuluhan sudah dilakukan sejak zaman Abraham lagi. Mereka memberikan persepuluhan melalui hasil peternakan mereka, peternakan haiwan-haiwan atau perladangan mereka, pertanian mereka, dan juga ada yang memberi dalam bentuk uang. Jadi perkara ini seharusnya kita semua menjadi kewajiban untuk meneruskan dan melakukannya dengan setia, terutama pada zaman abad ke-21 ini. Nah, namun oleh kerana kita bersikap sambil lewat saja terhadap penekanan yang diberikan kepada kita, kita tidak meletakkan persembahan persepuluhan ini menjadi keutamaan kita. Kalau kita mengutamakan sesuatu, pasti kita akan beri tumpuan fokus itu kepada perkara tersebut. Betulkah tidak? Nah, jadi sebaliknya kita mengutamakan hal-hal yang lain. Di belakang baru kita ingat, perlu pula memberi persepuluhan. Itu pun kalau ada tertinggal. Kalau tidak, macam mana? Okeylah, nantilah dan bila nantinya. Nah, berbalik pada petikan Kejadian 28 ayat 22. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi, apabila kita telah menerima daripada seseorang apa sahaja, sama ada itu dalam bentuk uang saku seharian kita, bagi kamu yang pelajar-pelajar, daripada ibu bapa kita, mereka berikan kita allowance bulanan, bahkan kamu punya SIM kamu perlu isi kan, jadi kamu pandai-pandailah kasih ketepikan tuh cepat-cepat sebelum kamu terguna. Bagi kamu yang bekerja, kamu berilah gaji kamu tu 1/10 daripada gaji kamu. Kamu yang berbisnes, ada yang kawan-kawan kamu sambil belajar, sambil juga berbisnes, juga berikan. Jadi hasil daripada kamu, uang saku kamu, daripada gaji kamu, bisnis apa sih yang kamu terima, kamu kumpul-kumpul, berilah pada ujung bulan. Jadi itulah 1/10 daripada hasil yang Tuhan, kamu telah terima daripada Tuhan. Jadi ingat, ketepikan dahulu 1/10 daripada jumlah yang kita terima itu, kemudian barulah kita gunakan duit kita yang lain itu untuk hal-hal yang lain. Oke guys. So, teman-teman, saya mau mengajak, terutama saya juga dan kamu semua, mari kita bersikap serius untuk memberi komitmen, memberi keutamaan di dalam hal pemberian persepuluhan ini. Jika kamu dan saya maulah. Kamu macam mana? Jika kamu mau menerima janji ataupun berkat daripada Tuhan. Nah, yang kedua pula adalah kualiti kasih dan ketaatan kita. Nah, awal-awal tadi saya sudah menyentuh tentang hari Valentine kan. Ada di antara kamu sanggup berbelanja untuk si dia yang kamu kasih untuk membuktikan kamu sangat-sangat mengasihi dia. Betulkah tidak? Nah, pasti ada itu yang memberi, yang kamu tidak pun kamu sanggup juga mahu memberi untuk buktikan kasih kamu kepada dia. Nah, jadi jika kualiti kasih atau cinta kamu itu sedemikian rupa, mengapa kualiti kasih dan ketaatan kamu kurang kepada Tuhan
yang sebenarnya telah menunjukkan kasih-Nya lebih besar kepada kita. Nah, perlu kita sadar dan ingat kembali, Tuhan Yesus sanggup mati demi saya dan kamu untuk menebus kita daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi kita harus datang kepada Tuhan, harus memberikan bukti cinta kasih kita kepada Tuhan melalui apa? Persembahan persepuluhan. Itulah bukti cinta kasih dan ketaatan orang-orang percaya, orang-orang saya dan kamu yang percaya Tuhan Yesus. Kalau memang kasih kita, kasih saya dan kamu lebih besar kepada Tuhan, sepatutnya kita tidak bermasalah mengembalikan 1/10 kepada Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita sedikit semula, mari kita cek kembali apakah tahap kualiti kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan dari 0 sehinggalah 10, berapa? So, saya akhiri renungan pada malam hari ini secara singkat. Ketika saya bersekolah, terutama saya berada di Semenanjung lah, saya sambung belajar di Universitas Malaya. Jadi sambil saya belajar, sambil juga saya carma ataupun cari makan. Saya buat performance sebab saya di bidang seni persembahan. Jadi saya menari, ada income lah, gaji dibagi. Tetapi saya tidak tahu di mana itu duit. Apa yang saya belajar, saya macam di mana sudah itu duit begitu saja. Sehinggalah saya mendapat tawaran untuk menjadi apprentice ataupun perantisan di JKKN. Dia bagi selama 6 bulan lah tempoh. Jadi 6 bulan tu kami dibagi allowance 1.800. Banyak atau tidak? Banyak kan pada masa itu. Tetapi saya tidak tahu di mana itu duit. Puncanya adalah satu, saya tidak 1 sen pun memberi persepuluhan pada ketika itu. Sepanjang 6 bulan tu saya tidak memberi. Jadi saya tidak tahu di mana itu duit berada. Okey. Jadi saya bertaubat. Saya bertaubat. Dan semenjak saya masuk jadi staf gereja di Sendro Buluran lah, saya telah mulai dan setia memberi persembahan persepuluhan daripada gaji saya itu, walaupun kecil. Jadi daripada kita, jika kita setia hal yang kecil, hal-hal yang besar pun kita mampu memberi. Jadi banyak hal-hal yang Tuhan beri ataupun surprise Tuhan nyatakan di dalam hidup saya. Terutamanya antara salah satu sepanjang saya menjadi staf gereja kan, Tuhan sponsor atau menaja saya pergi ke Kalimantan di Samarinda sana, untuk melawat mereka di sana bersama dengan Kenneth Aro dan istrinya Mrs. Sipianti, dan juga warden jemaat kita, warden Isal, dan juga istrinya Puan Rostika. Saya satu orang sejalah macam anak bagi mereka. Saya disponsor, saya dijaga pergi dan kembali kapal terbang, penginapan, semua itu adalah FOC. Jadi itu adalah kejutan yang istimewa karena jatuh pada hal lahir saya juga lah daripada Tuhan. Jadi bagi kamu mau mengalami pengalaman yang saya alami itu, berilah. Jadi kamu akan menerima kejutan ataupun surprise daripada Tuhan kita. Nah, di dalam Amsal pasal 11 ayat 24 di dalam terjemahan bahasa Malaysia, ada orang yang suka memberi tetapi masih bertambah kaya. Ada orang yang kedekut tetapi bertambah miskin pula. Jadi pikirkan, mari kita terus setia. Jangan kita lagi menjadikan diri kita sebagai satu halangan lah menerima berkat daripada Tuhan. Tetapi apa yang kita perlukan adalah taat di dalam hal memberi persembahan dan persepuluhan. Guys, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sekali lagi Engkau memperingatkan kami. Dan tolong kami ya Tuhan, dan ampuni kami karena kami telah lalai dan mulai ambil sambil lewat keadaan memberi hal persembahan dan persepuluhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami dan tegurlah kami senantiasa. Biarlah Roh Kudus-Mu akan bekerja dan mengingatkan kami bahwa kami harus memberi 1/10 daripada apa yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah itu bukti cinta kasih kami kepada Engkau satu-satunya Tuhan, sumber kasih itu ya Bapa. Kami bersyukur dan kami menyerahkan sekali lagi setiap diri kami ya Tuhan ke dalam tangan Engkau. Biarlah ya Tuhan
tidak ada lagi penghalang-penghalang untuk kami menerima janji berkat Tuhan, tetapi kami merelakan segala sesuatu diri kami untuk hidup taat, untuk hidup takut akan Engkau. Dan pastilah Engkau akan terus menyatakan, memberikan surprise-surprise yang terindah di dalam sepanjang kehidupan kami. Terpuji, termulia nama Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pada saat ini kita akan masuk dalam ruangan pengumuman. Pengumuman yang pertama ialah pendaftaran kebaktian masih terbuka dan Anda boleh mendaftarkan melalui ketua sel masing-masing. Ataupun Anda boleh mendaftar terus kepada Puan Mereka. Pengumuman yang kedua ialah sel kanak-kanak akan diadakan setiap hari Ahad jam 1 petang selepas kebaktian rasmi pagi. Sel kanak-kanak akan disiarkan pada YouTube channel resmi sel kanak-kanak. Pengumuman yang ketiga ialah sel muda-mudi akan diadakan pada setiap hari Jumat dan disiarkan melalui YouTube channel resmi muda-mudi. Dan Anda boleh mendapatkan link melalui grup resmi muda-mudi. Nah, itu saja pengumuman kita pada malam ini. Nah, pada saat ini kita akan masuk dalam ruangan doa. Kita akan berdoa untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri juga. Bila kiranya kita dilindungi daripada semua yang terjadi di luar sana. Kita juga akan berdoa untuk mereka yang sedang menduduki exam pada saat ini. Dan juga mereka yang belajar. Bila kiranya mereka semua, diri saya sendiri akan diberikan kebijaksanaan di dalam pembelajaran. Kita juga ingin berdoa untuk sakit penyakit, bila kiranya setiap mereka yang sakit pada saat ini diberi kesembuhan dan juga kekuatan untuk menempuhi apa yang mereka sedang alami. Bila kiranya juga kita berdoa untuk mereka semua, rakan-rakan kita yang tidak ada pada saat ini. Dan kita akhiri dengan doa Bapa. Mari kita berdoa bersama. Bapa di syurga, pada saat ini Tuhan kami berdoa Bapa. Bila kiranya Tuhan Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus berjalan bersama dengan kami Tuhan sepanjang kehidupan kami Bapa. Bila kiranya Tuhan Engkau terus menjaga kami Tuhan daripada semua yang terjadi di luar sana Bapa. Bila kiranya Bapa, pada saat ini Tuhan kami terus berdoa Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, untuk diri kami sendiri Tuhan, untuk rekan-rekan kami Bapa. Bila kiranya Tuhan Engkau terus memberikan mereka kekuatan, tubuh jasmani yang baik Tuhan, kesehatan dan pemakanan yang sehat Tuhan, supaya kiranya mereka Tuhan terus bersama dengan Engkau Tuhan, melihat mujizat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, kekuasaan-Mu Tuhan yang Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Karena Tuhan Engkau bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan kami terus berdoa untuk mereka yang menduduki exam Tuhan, dan juga yang sedang belajar Tuhan. Kiranya mereka Tuhan Engkau berikan mereka kebijaksanaan Tuhan, kekuatan di dalam hati mental mereka Tuhan, supaya mereka terus dapat melakukan pembelajaran mereka Bapa. Kiranya Tuhan Engkau terus beserta dengan anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka terus dapat tenang di dalam pembelajaran mereka, di dalam studi mereka Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus mencurahkan kebijaksanaan di dalam kehidupan kami Bapa. Oh haleluya Bapa di syurga. Terima kasih Yesus. Pada saat itu Tuhan kami terus berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit pada saat itu Tuhan. Karena Tuhan Engkau terus memberikan mereka kesembuhan Tuhan di dalam tubuh jasmani mereka Tuhan, supaya Engkau terus bersama dengan mereka Tuhan. Kiranya mereka hanya dapat melihat kekuasaan-Mu yang Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena Engkau terus menyembuhkan kami Tuhan di dalam sakit penyakit Tuhan. Karena Tuhan Engkau juga terus lindungi kami Tuhan daripada COVID-19 Tuhan, supaya kami terus dapat melakukan rutin harian kami Tuhan, baik ke gereja Tuhan, ke sekolah, di mana saja kami akan berada Tuhan. Karena terus Engkau melindungi kami Bapa. Terima kami bersyukur Tuhan atas perlindungan-Mu, berkat-Mu Tuhan yang Kau curahkan kepada kami Bapa. Oh haleluya Bapa di syurga. Terima kasih Yesus. Pada saat itu Tuhan kami terus berdoa Tuhan untuk rakan-rakan kami pada saat ini yang tidak ada menyertai sel muda-mudi Tuhan. Kiranya Engkau terus berikan mereka kekuatan Tuhan untuk datang kepada Engkau Bapa. Kiranya Tuhan Engkau terus memenuhi apa yang mereka perlukan Tuhan. Kiranya Tuhan hanya Engkaulah yang memahami perasaan dan kesusahan di dalam kehidupan mereka Bapa, supaya mereka terus dapat datang kepada Engkau sekali lagi Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus mencurahkan
Semua berkat ini Tuhan kepada kami, baik kebijaksanaan, perlindungan, kesehatan tubuh jasmani Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus bersama dengan kami. Walaupun kami melakukan kesilapan Bapa, Engkau terus membangkitkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Oh haleluya Bapa di syurga, mari kita berdoa dalam doa Bapa. Bapa di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Nah, sampai di situ saja sel mode-mode kita pada malam ini. Jumpa lagi minggu depan guys. Bye-bye. Haleluya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan, oh, ku bersyukur Kau telah pilihku, Kau bentukku jadi bejana-Mu, urapi dengan roh-Mu. Kau telah panggilku, beritakan Injil-Mu. Ini aku, pakai aku bagi setiap bangsa, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali. Haleluya. Oh, ku bersyukur Kau telah pilihku, Kau bentukku jadi bejana-Mu, urapi dengan roh-Mu. Kau telah panggilku, beritakan Injil-Mu. Ini aku, pakai aku bagi setiap bangsa, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali, hingga Kau kembali, hingga Kau kembali. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita.